Shalom, selamat malam. Kita berjumpa lagi di acara berdoa dan berbuah. Dalam hadirat Tuhan, ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku, juga pikiranku, dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya, ku berdoa dan berbuah. Dalam hadirat Tuhan, ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku, juga pikiranku, dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya, ku berdoa dan berbuah. Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Dia selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Mari sama-sama kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Taat adalah kata-kata yang sudah sangat sering kita dengar. Dan ini sering diucapkan oleh orang tua kepada anaknya. Dalam kamus KBBI, kata taat diartikan dengan arti menurut, tunduk,
terhadap suatu hal atau perintah. Dan dalam hal ketaatan ini, Abraham patut kita jadikan sebagai role model atau teladan bagi anak-anak Tuhan. Ada banyak peristiwa yang dialami oleh Abraham di mana dia menunjukkan sikap taat dan tunduk kepada Tuhan Allah. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 dikatakan demikian, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kalau ini terjadi pada kita pasti akan berpikir 1000 kali ya, apabila kita diminta untuk melakukan sesuatu yang kita tidak tahu apa dampaknya, apa keuntungannya bagi kita. Tetapi Abraham tidak demikian. Ia melakukan apa yang Tuhan minta. Kenapa Abraham begitu memiliki sikap yang taat, dan rasanya kalau kita membaca itu mudah sekali ya Abraham melakukannya. Ada beberapa hal yang saya pelajari dari sikap hidup Abraham. Yang pertama adalah Abraham tahu siapa yang memberi perintah kepadanya, yaitu Tuhan Allah yang ia percaya dan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin. Sehingga pada saat Abraham diminta untuk pergi ke suatu tempat yang belum tahu, ia tuju, ia tidak berbantah-bantah dan bernegosiasi kepada Tuhan Allah. Kemana saya akan dibawa oleh Tuhan Allah? Lalu keuntungan apa yang saya terima di sana? Jaminan apa? Dia tidak berbantah-bantah seperti itu, tetapi dia percaya dengan sebulat-bulatnya bahwa Tuhan Allah menyuruh dia pergi itu dengan maksud dan tujuan yang baik, dan tentunya Tuhan itu bertanggung jawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dengan kehidupan kita saat ini? Ketika kita menerima suatu perintah atau mendengarkan perintah Tuhan, apa yang akan kita lakukan? Seringkali kita dengan akal dan pikiran kita berpikir masuk akal atau tidak. Terus muncul kekhawatiran, kalau aku melakukan perintahnya Tuhan, bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan kesehatanku? Saudara, mari pada saat ini kita belajar seperti Abraham. Kita tahu kepada siapa kita percaya, yaitu kepada Tuhan Allah yang sesungguhnya Dialah yang memiliki hidup kita dan memberikan kepada kita hidup dan kebahagiaan. Yang kedua yang saya pelajari dari Abraham adalah dia adalah pribadi yang rendah hati. Karena di dalam sikap taat, satu yang perlu dimiliki adalah kerendahan hati. Kita tidak mungkin melakukan ketaatan terhadap suatu perintah kalau tidak ada kerendahan hati. Abraham adalah pribadi yang rendah hati. Dan dia mau meninggalkan kenyamanannya, keadaan yang enak atau keadaan yang sudah biasa untuk melangkah ke keadaan yang mungkin dia tidak tahu bagaimana nantinya. Tetapi satu hal, Abraham adalah orang yang beriman. Imannya sungguh luar biasa kepada Tuhan. Dia tahu
ketika dia melangkah, ada Tuhan yang selalu menggandengnya, ada Tuhan yang selalu menuntunnya. Dan ketika Tuhan itu menuntun, pasti tempatnya adalah tempat yang terbaik menurut Tuhan. Mari saya juga mengajak pada kita semua, saat kita mendengar perintah Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, miliki sikap hati yang rendah hati, menerima dan mau keluar dari zona nyaman. Saudara, lalu lawan kata dari taat itu sebetulnya apa? Yaitu memberontak, ya, membangkang atau bebal. Bayangkan kalau kata-kata ini ada pada kita ketika kita menerima perintah Tuhan, perkataan Tuhan, sikap-sikap seperti itulah yang ada pada kita. Bagaimana jadinya kita? Kita menjadi anak yang memberontak kepada papa kita, membangkang kepada papa kita, bebal kepada papa kita, yaitu Tuhan Allah. Apa jadinya? Tentu saja hubungan yang tidak baik itu yang ada pada kita. Dan ketahuilah, keterpisahan kita dengan bapa kita itu adalah sesuatu yang mengerikan. Makanya saya ajak pada malam hari ini, perbaiki diri kita, ayo kembali lagi menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Allah kita. Dengarkan baik-baik perintahnya dan lakukan. Jangan berpikir dulu aku bisa atau tidak. Yakin bersama Tuhan kita akan bisa menapaki tangga demi tangga. Dan pada saatnya nanti, suatu kebahagiaan bersama Bapa akan kita nikmati. Mari kita berdoa. Seringkali kita tidak memahami apa yang direncanakan Tuhan dalam diri kita, sehingga kita merasa takut. Tapi malam hari ini saya ajak kita bawa diri kita di hadirat Tuhan. Tuhan mengaruniakan kepada kita hati yang taat. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Tuhan, seringkali kami tidak mengerti apa yang Kau ingini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu.
puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Saya ajak kita mengambil waktu secara pribadi bersama dengan Tuhan. Biarlah saat yang indah ini ketika kita membawa diri kita di hadirat Tuhan, kita perbaiki komitmen kita. Kalau selama ini kita masih seringkali acuh, masih seringkali tidak menghiraukan, bahkan kita menjadi pemberontak atas perintah Tuhan. Mari malam hari ini kembali. Kita senangkan hati Tuhan dengan sikap taat kita kepada Dia. Sesungguhnya Dia merindukan suatu kebahagiaan yang kita alami. Mari kembali kepadanya. Oh haleluya. Ajar aku memahami Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri kita. Serahkan diri genapi karyamu. Tuhan Yesus, Tuhan. tolong kami Tuhan.
agar kami menjadi anak yang taat kepada perintah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan hatinya Tuhan setiap hari Tuhan. Tuhan, bawa kami Tuhan untuk setiap hari boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Amin. Bawa kami Tuhan untuk setiap hari selalu rajin baca firman-Mu Tuhan. Bersekutu bersama Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami yang mungkin sudah menjauh dari Tuhan. Bawa kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Agar dalam kehidupan kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, tolonglah kami untuk selalu percaya. Ya. Karena kami sadar seringkali ketidakpercayaan kami yang menyebabkan kami tidak taat. Keraguan kami membuat kami sukar untuk mengikuti jalan-Mu. Karena sering ketika kami tidak melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, kami menjadi ragu, kami menjadi takut. Ya. Maka tolong kami Bapa untuk selalu percaya, selalu mengandalkan Engkau. Ya. Tolong supaya hati kami sungguh-sungguh bersandar padamu. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. saat ku tak melihat Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ya Tuhan, karuniakan kepada kami hati yang selalu percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami, seringkali kami memandang bahwa perintah-Mu itu adalah beban. Sehingga kami merasa suatu tekanan ketika kami melakukan perintah-Mu. Tuhan, malam hari ini kami mau bertobat.
Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus mengingatkan kepada kami. Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada kami, "Kuk yang kupasang itu ringan." Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mau memperbaharui komitmen kami untuk menjadi anak Tuhan yang taat, melakukan firman Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau karuniakan kepada kami hati yang baru, hati yang taat, Ya Tuhan. rendah hati Ya, untuk melakukan perintah Tuhan. ya Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau menyediakan jalan yang terbaik bagi kita, bagi kami semua, untuk menikmati kebahagiaan bersama Tuhan dan meraih segala rancangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan rancangan-Mu itu adalah rancangan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Jangan kebebalan kami sehingga kami gagal meraih rancangan-Mu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, segala kesombongan, hati yang bebal dan tidak taat, pada saat ini kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang memberikan kepada kami kelembutan hati, perubahan sikap, sehingga kami memilih untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ora basikara, ora batakana mas. Ya Yesus, Tuhan, Engkau teladan kami. Engkau Tuhan kami yang sempurna. Engkau yang mengajar kami untuk taat. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau meneladani Engkau untuk tetap taat. Tuhan, sekalipun ada begitu banyak halangan, tetapi itu tidak akan membuat kami berhenti untuk taat. Sama seperti Engkau yang taat hingga mati, Tuhan. Kami pun mau berkomitmen untuk kami taat melakukan panggilan kami hingga pada akhirnya. Tuhan, kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami. Biarlah hari demi hari Roh Kudus yang membarui komitmen kami untuk kami tetap taat menjalani panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang membarui hati kami senantiasa baru agar kami tetap taat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. ora basikara, ora mas. Hina masikara. Saudara dan saya diangkat oleh Tuhan dari lembah kekelaman yang harusnya kita binasa, tapi Tuhan Allah mengangkat kita untuk menjadi anak-Nya. Suatu kehormatan, suatu kebanggaan, kita boleh menyandang predikat anak-anak Allah. Dan Tuhan punya tugas buat kita semua, anak-anak Allah. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Adakah saudara mau menerima tugas ini? Mungkin ada yang saat ini berkata, aku enggak bisa, aku masih berdosa, aku masih jauh dari targetnya Allah. Saya bilang, itu bukan perkataan Tuhan. Itu adalah si pendakwa yang menginginkan engkau tidak melakukan perintah Tuhan. Tuhan mau bukan orang yang pandai, tapi Tuhan cari orang yang mau. Bagi saudara yang mau,
Katakan, jadikan ku tangan Yesus. Ku mau jadi tangan Yesus, diulurkan pada asman. Ku mau jamaah dengan jamahan Yesus, supaya lain selamat olehnya. Sungguh-sungguh katakan, ku mau jadi tangan Yesus, diulurkan pada asman. Ku mau jamaah dengan jamahan Yesus, supaya lain selamat olehnya. Ya Tuhan Yesus, kami mau menjadi tangannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau menyelamatkan orang lain Tuhan, agar mereka bisa mengenal Engkau, mereka bisa selamat karena mereka percaya kepada Engkau, mereka mengalami Engkau. Tuhan Yesus, berikanlah kami hati yang semangat, hati yang berkobar-kobar untuk melakukan perintah Tuhan. Setiap hari Tuhan, tolong kami Tuhan, agar tidak lelah, tidak lengah untuk melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebuah tantangan bagi kita semua pada saat ini. Selesai saudara mengikuti acara ini, maukah saudara pergi cari satu orang? Saya yakin dalam hati saudara Tuhan taruh orang-orang tertentu untuk saudara doakan, untuk saudara tolong. Saudara mau? Mari angkat tanganmu. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua yang pada saat hari ini berada di hadirat Tuhan untuk memperbaharui komitmen kami sebagai anak-anak Tuhan yang mau taat akan perintah-Nya. Dan biarlah ya Tuhan, selesai dari ibadah ini, kami mau melakukan perintah-Mu. Kami mau berdoa untuk orang-orang di sekeliling kami yang perlu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan menyertai kami semua. Bahkan kepada kami Tuhan memberikan tanda-tanda yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh Kudus berserta dengan kita semua. Amin. Roh Kudus memberikan kepada kita keberanian, Amin. keteguhan hati untuk melakukan perintah Tuhan. Kami akan terus bersemangat, tidak akan lelah untuk melakukan perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya, jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Terus bertumbuh dalam Tuhan, terus semangat melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.